Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai komposisi geometri transformasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farah Rahma Fahira dengan NIM 23040200010. Saya Nurul Mufidah Salsabila dengan NIM 2304020012. Saya Agni Zati dengan NIM 23040200020. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 1,2, B 5,1, dan C 3,6. Terdapat garis S, Y sama dengan 1, dan garis T, Y sama dengan X. Terdapat pula titik P dengan koordinat negatif 10,10. Akan dilakukan komposisi transformasi sebagai berikut. Yang pertama, akan dilakukan dilatasi terhadap titik asal dengan skala 2. Ini akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Nurul Mufidah Salsabila. Selanjutnya, dilakukan pencerminan geser, yaitu pencerminan terhadap garis S, kemudian dilakukan geseran terhadap titik 2,0. Ini juga dilakukan oleh saya. Selanjutnya, dilakukan rotasi sebesar 90 derajat yang akan dilakukan oleh Farah Rahma Fahira, kemudian dilanjutkan dengan geseran terhadap titik 3,-1 yang juga dilakukan oleh Farah. Kemudian, dilakukan setengah putaran terhadap titik P oleh Agnia Izati, dilanjut dengan pencerminan terhadap garis T. Yang pertama akan dilakukan dilatasi. Suatu koordinat X, Y apabila didilatasikan terhadap titik asal dengan skala K, maka akan menghasilkan bayangan dengan koordinat Kx, Ky. Sehingga apabila ada suatu titik A dengan koordinat 1,2 didilatasikan terhadap titik asal dengan skala 2, maka akan menghasilkan A aksen 2,4. Lalu, B dengan koordinat 5,1 didilatasikan terhadap titik asal dengan skala 2, menghasilkan B aksen, yaitu 10,2. Dan C dengan koordinat 3,6 didilatasikan terhadap titik asal dengan skala 2, menghasilkan bayangan yaitu C aksen sama dengan 6,12. Dengan demikian diperoleh A aksen sama dengan 2,4, B aksen 10,2, dan C aksen 6,12. Selanjutnya akan dilakukan pencerminan geser. Yang pertama dilakukan pencerminan atau refleksi terhadap garis S. Nah, apabila suatu titik dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, itu akan menghasilkan bayangan dengan koordinat X, 2K dikurangi Y. Maka dari itu, A aksen dengan koordinat 2,4 apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, itu akan menghasilkan A double aksen sama dengan 2,2 dikurangi 4 sama dengan 2,-2. Lalu B aksen dengan koordinat 10,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, akan menghasilkan bayangan yaitu B double aksen sama dengan 10,2 dikurangi 2 sama dengan 10,0.
Dan C aksen dengan koordinat 6,12 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, itu akan menghasilkan C double aksen sama dengan 6,2 dikurangi 12 sama dengan 6,-10. Setelah dilakukan pencerminan atau refleksi terhadap garis S, selanjutnya akan dilakukan geseran atau translasi terhadap titik 2,0. Nah, apabila suatu titik dengan koordinat X, Y ditranslasikan terhadap titik 2,0, itu akan menghasilkan bayangan dengan koordinat X ditambah 2, Y. Maka dari itu, A double aksen dengan koordinat 2, -2 ditranslasikan terhadap titik 2,0 itu akan menghasilkan bayangan, yaitu A triple aksen 4, -2. Lalu B double aksen dengan koordinat 10,0 ditranslasikan terhadap titik 2,0 akan menghasilkan B triple aksen sama dengan 12,0. Dan C double aksen dengan koordinat 6, -10 ditranslasikan terhadap titik 2,0 akan menghasilkan bayangan C triple aksen sama dengan 8, -10. Maka dari itu diperoleh A triple aksen sama dengan 4, -2, B triple aksen sama dengan 12,0, dan C triple aksen sama dengan 8, -10. Selanjutnya, rotasi. Kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita menggunakan matriks rotasi, yaitu R90 derajat, sama dengan matriks elemen baris pertama cos 90 derajat dan negatif sin 90 derajat, elemen baris kedua sin 90 derajat dan cos 90 derajat. Nah, matriks ini akan kita kalikan dengan koordinat titik asal. Karena kita tadi sudah memperoleh A triple aksen sama dengan 4, -2, maka A keempat sama dengan matriks 90 derajat dikali titik A triple aksen, yaitu 4, -2. Nah, karena nilai cos 90 derajat sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1, maka matriksnya menjadi elemen baris pertama 0 dan negatif 1, dan elemen baris kedua 1 dan 0. Kita kalikan dengan titik A triple aksen. Jadi diperoleh A keempat sama dengan 2,4. Nah, selanjutnya, karena kita memperoleh B triple aksen sama dengan 12,0, maka dengan menggunakan langkah yang sama seperti sebelumnya, atau secara analog, kita memperoleh B keempat sama dengan 0,12. Lalu, untuk C triple aksen sama dengan 8, -10, secara analog, kita memperoleh C keempat sama dengan 10,8. Nah, jadi diperoleh A keempat sama dengan 2,4, B keempat sama dengan 0,12, dan C keempat sama dengan 10,8. Lalu, translasi atau geseran. G, 3,-1 memetakan titik X, Y ke titik X ditambah 3, Y dikurangi 1. Sehingga, untuk titik A keempat sama dengan 2,4, setelah kita translasikan, hasilnya menjadi A kelima sama dengan 2 ditambah 3,4 dikurangi 1 sama dengan 5,3. Lalu untuk B keempat sama dengan 0,12, setelah kita translasikan menjadi B kelima sama dengan 0 ditambah 3,12 dikurangi 1 sama dengan 3,11. Lalu untuk C keempat sama dengan 10,8, setelah kita translasikan menjadi C kelima sama dengan 10 ditambah 3,8 dikurangi 1 sama dengan 13,7. Jadi diperoleh A kelima sama dengan 5,3, B kelima sama dengan 3,11, dan C kelima sama dengan 13,7.
Selanjutnya kita akan melakukan transformasi yang kelima, yaitu setengah putaran dengan pusat rotasi di titik K, A, B, di mana setiap titik X, Y akan dipetakan ke titik baru dengan rumus 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, di sini sudah diketahui bahwa pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 10, 10, sehingga A sama dengan negatif 10 dan B sama dengan 10. Nah, dari hasil sebelumnya kita sudah memiliki titik A5, yaitu 5,3. Nah, titik ini kita transformasikan menggunakan rumus setengah putaran tadi, sehingga menghasilkan titik yang baru, yaitu A6 sama dengan 2 dikali negatif 10 dikurangi 5, 2 dikali 10 dikurangi 3. Sama dengan negatif 20 dikurangi 5, 20 dikurangi 3. Sama dengan negatif 25,17. Jadi, hasil transformasi A5 setelah setengah putaran adalah A6 dengan koordinat negatif 25,17. Nah, dengan cara yang sama, kita transformasikan titik B5, yaitu 3,11, dengan menggunakan rumus setengah putaran tadi diperoleh B6 sama dengan 2 dikali negatif 10 dikurangi 3, 2 dikali 10 dikurangi 11, sama dengan negatif 20 dikurangi 3, 20 dikurangi 11, sama dengan negatif 23,9. Sehingga diperoleh titik B6 dengan koordinat negatif 23,9. Kemudian untuk titik C5, yaitu 13,7, kita transformasikan setengah putaran menggunakan rumus yang tadi, sehingga diperoleh titik yang baru, yaitu C6 sama dengan 2 dikali negatif 10 dikurangi 13, 2 dikali 10 dikurangi 7, sama dengan negatif 20 dikurangi 13, 20 dikurangi 7, sama dengan negatif 33,13, sehingga diperoleh titik yang baru, yaitu C6 dengan koordinat negatif 33,13. Jadi, setelah melakukan setengah putaran terhadap titik P negatif 10,10, kita peroleh koordinat yang baru, yaitu titik A6 dengan koordinat negatif 25,17 dan titik B6 dengan koordinat negatif 23,9, kemudian titik C6 dengan koordinat negatif 33,13. Nah, ketiga titik ini adalah hasil rotasi 180 derajat dari posisi sebelumnya dengan P sebagai pusat putaran. Kemudian kita akan melakukan transformasi yang terakhir, yaitu refleksi atau pencerminan terhadap garis T, di mana T adalah garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X ini mengubah titik X, Y menjadi titik Y, X. Jadi kita cukup menukar koordinat X dan Y-nya. Nah, sebelumnya kita sudah memperoleh titik A6, B6, dan C6. Nah, titik inilah yang akan kita lakukan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Untuk titik A6, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga menghasilkan titik A7 dengan koordinat 17,-25. Kemudian untuk titik B6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik B7 dengan koordinat 9,-23. Selanjutnya untuk titik C6 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan titik C7 dengan koordinat negatif 13,-33. Jadi setelah melakukan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kita peroleh koordinat yang baru, yaitu titik A7 dengan koordinat 17,-25 dan titik B7 dengan koordinat 9,-23, dan yang terakhir yaitu titik C7 dengan koordinat 13,-33. Pertama, akan dilakukan dilatasi terhadap titik asal dengan skala 2. Nah, tadi diketahui bahwa titik A itu memiliki koordinat 1,2. Lalu titik B koordinatnya 5,1 dan titik C dengan koordinat 3,6. Selanjutnya kita akan gambar sambungkan titik ABC ini
Nah, tadi yang pertama adalah dilatasi. Nah, untuk dilatasi ini kita pilih objek dilatation factor, objeknya A. Untuk dilatasi faktornya itu skalanya adalah 2. Jadi diperoleh A aksen itu 2,4. Lalu selanjutnya untuk yang B, hasil dilatasinya itu 10,2. Lalu C itu hasil dilatasinya 6,12. Selanjutnya akan kita sambung A aksen, B aksen, C aksen untuk membentuk segitiga. Lalu kita ganti warnanya supaya membedakan antara segitiga satu dengan segitiga lainnya. Selanjutnya akan dilakukan pencerminan geser, yaitu pencerminan terhadap garis S. Nah, garis S sendiri kita punya garis S itu adalah Y sama dengan 1. Oke, kita cerminkan A aksen, B aksen, dan C aksen terhadap garis S. Jadi refleksi objek garis A aksen terhadap garis S menghasilkan A double aksen 2, -2. Lalu B aksen menghasilkan B double aksen 10,0. Selanjutnya C aksen itu menghasilkan C double aksennya 6,-10. Sama seperti tadi, kita sambungkan agar membentuk segitiga. A double aksen, B double aksen, C double aksen. Kita ganti warnanya. Nah, oke, selanjutnya adalah geseran atau translasi terhadap titik 2,0. Oke, translasi A double aksen dengan titik 2,0 itu akan menghasilkan A triple aksen 4,-2. Begitu juga yang B double aksennya nanti akan menghasilkan B triple aksen 12,0. Lalu C double aksen ditranslasikan terhadap titik 2,0 akan menghasilkan C triple aksen 8,-10. Selanjutnya, seperti halnya yang tadi, kita akan sambungkan agar membentuk segitiga. Oke, kita ganti warnanya. Selanjutnya akan dilakukan rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0. Pertama kita ketik dahulu titik O. Lalu kita rotasikan A triple aksen terhadap titik O sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
Nah, rotasi A triple aksen sebesar 90 derajat terhadap titik O diperoleh A keempat 2,4. Lalu untuk B triple aksen diperoleh B keempat 0,12. Lalu untuk C triple aksen diperoleh C keempat 10,8. Kita hubungkan titiknya. Nah, untuk membedakan dengan komposisi lain, kita ubah warnanya. Lalu akan dilakukan geseran atau translasi terhadap titik 3,-1. Kita misalkan Q 3,-1 translasi A keempat terhadap titik Q 3,-1 menghasilkan A kelima sebesar 5,3. Lalu untuk B keempat menghasilkan B kelima sebesar 3,11. Lalu untuk C keempat menghasilkan C kelima sebesar 13,7. Kita hubungkan titiknya. Untuk membedakan dengan komposisi lain, kita ubah warnanya. Kemudian kita akan melakukan transformasi yang kelima, yaitu setengah putaran dengan pusat di titik P negatif 10,10. Kita ketikkan dulu titik P-nya. Kemudian kita lakukan transformasi dengan cara kita ketikkan rotasi. Kita pilih yang objek, sudut, dan titik. Nah, untuk objeknya ini kita ketik titik yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu titik A5, B5, dan C5. Berarti ini titik A5. Kemudian sudutnya 180 derajat. Dan titiknya kita ketikkan titik P. Sehingga kita peroleh titik yang baru atau titik A6, yaitu negatif 25,17. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi titik A6. Kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan cara duplicate input. Nah, di sini kita ganti menjadi titik B5. Kita enter, maka diperoleh titik B yang ke-6, yaitu negatif 23,9. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi B6.
Kemudian kita duplicate input, ganti titik B5 menjadi titik C5. Kita enter, maka diperoleh titik yang baru atau titik C6, yaitu negatif 33,13. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi titik C6. Nah, maka kita peroleh titik yang baru hasil dari transformasi setengah putaran, yaitu titik A6, B6, dan C6, di mana titik A6 sendiri adalah negatif 25,17, titik B6 dengan koordinat negatif 23,9, dan titik C6 dengan koordinat negatif 33,13. Kemudian kita hubungkan titik-titik A6, B6, dan C6. A6, B6, C6. Nah, di sini kita ganti warnanya agar tidak sama dengan segitiga yang lain. Kita ganti warnanya menjadi warna biru terang. Nah, kemudian untuk transformasi yang terakhir yaitu refleksi atau pencerminan terhadap garis T, di mana garis T itu sendiri adalah Y sama dengan X. Maka di sini kita ketikkan dulu garis T, Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian kita akan lakukan transformasi pencerminan atau refleksi dengan cara kita ketikkan refleksi objek koma garis. Nah, di sini untuk objeknya kita masukkan titik yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu titik A6, B6, dan C6. Untuk garis kita masukkan garis T. Nah, maka akan diperoleh titik A7, yaitu 17,-25. Di sini kita ganti namanya titik E menjadi titik A7. Nah, sudah kita ganti. Ini letak titik A7 ada di sini. Kemudian kita duplicate input untuk titik yang lain. Nah, di sini kita ganti titik A6 menjadi B6. Nah, jadi kita peroleh titik yang baru atau titik B7 dengan koordinat 9,-23. Di sini kita ganti dulu namanya menjadi titik B7. Nah, di sini letak dari titik B7. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan duplicate input. Titik B6 kita ganti menjadi C6. Kemudian kita enter. Nah, diperoleh titik yang baru atau titik C7 dengan koordinat 13,-33. Kita ganti nama titik E menjadi titik C7. Nah, inilah letak dari titik C7. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh, yaitu titik A7, B7, dan C7 agar membentuk segitiga. Nah, inilah hasil transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, dan diperoleh hasilnya atau titik yang kita peroleh yaitu A7 dengan koordinat 17,-25, titik B7 dengan koordinat 9,-23, dan titik C7 dengan koordinat 13,-33.
Sehingga dari 6 komposisi yang sudah kita lakukan, yaitu untuk komposisi yang pertama, dilatasi, untuk komposisi yang kedua, pencerminan geser, untuk komposisi yang ketiga, rotasi, yang keempat, geseran, yang kelima, setengah putaran, dan yang terakhir yaitu pencerminan atau refleksi, diperoleh hasil akhirnya yaitu titik A7, B7, dan C7 dengan koordinat A7 17, -25, titik B7 9, -23, dan titik C7 13, -33. Sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.